Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Hari ini insya Allah pada episode ini kita akan melanjutkan masih tafsir dari ayat surah Al-Baqarah nomor 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Al-Baqarah ayat 37. Artinya, kemudian setan menggelincirkan keduanya dengan perantaraan pohon itu, lalu mengeluarkan keduanya dari keadaan mereka sebelumnya. Dan kami berfirman, pergilah kamu dari sini, sebagian dari kamu musuh bagi yang lain, dan di bumi inilah tempat kediaman bagimu, dan perbekalan hidup sampai suatu masa tertentu. Hadirin, hadirat yang mulia, pada episode sebelumnya kita sudah membahas dari tafsir ayat ini, tapi pada kali ini saya masih akan melanjutkan tafsir bagian akhir dari ayat ini, yakni bahwa Hadrat Adam alaihissalam ditipu oleh syaitan. Ini bagaimana beliau bisa tertipu? Jadi di sini Huzur memberikan penjelasan bahwa dari ayat tersebut bahwa syaitan dikatakan menipu Hadrat Adam alaihissalam adalah bahwa syaitan telah merayu beliau dengan mengatakan bahwa kami sekarang sudah menjadi pengikut engkau, sudah menjadi umat dari engkau, sehingga apapun yang engkau akan perintahkan, engkau akan ajarkan kepada kami, kami akan sepenuhnya ikut kepada engkau. Ini kondisi seperti ini sama ketika di mana Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika beliau menyampaikan tabligh di Madinatul Mukarramah, beliau itu mendapatkan orang-orang munafik di sana sebegitu banyak, dan di antara munafikin tersebut adalah pimpinannya Abdullah bin Salul bin Ubay. Ketika dia melihat bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin maju dan makin kuat umatnya, ini Abdullah bin Salul lalu dia pun berpura-pura masuk Islam, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah juga Allah Ta'ala berfirman, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini Baqarah pada rukuh yang kedua. Jadi ketika mereka itu diperintahkan bahwa janganlah kalian membuat suatu kerusuhan, kerusakan, perlawanan di muka bumi ini, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Kami ini kan orang-orang yang menganjurkan perbaikan-perbaikan. Kami ini adalah orang muslih. Orang-orang yang selalu menganjurkan kepada masyarakat bahwa kami ini orang yang baik. Nah, ini ayat ini Allah Ta'ala berfirman, ketika
ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajakan agar seluruh masyarakat mengikuti beliau, yakni mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala dan mengamalkan segala ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, ini orang-orang munafik pun ikut pura-pura baiat mereka, padahal di dalam hati mereka itu hanyalah menipu. Kemudian apakah Rasulullah tertipu oleh rayu bujuk mereka itu? Tidak. Karena Rasulullah SAW oleh Huzur dijelaskan di sini, beliau adalah seorang nabi yang sebagai pembawa syariat terakhir Al-Quran Karim. Allah sangat mencintai beliau dan Allah Ta'ala ketika beliau itu melihat orang-orang munafikin mulai masuk Islam, oleh Allah Ta'ala diberitahu Rasulullah bahwa mereka ini adalah hendak menipu kamu. Hati-hati. Jangan dengarkan dan jangan ikuti apa yang ia katakan. Mereka ini hanyalah penipu belaka. Jadi Rasulullah SAW ini tidak sampai tertipu sebagaimana orang-orang munafik, orang-orang yang berkarakter setan dan iblis di zaman Adam alaihissalam yang merayu Nabi Adam itu sehingga Adam terkecoh oleh mereka dan mengikuti apa yang dilarang Allah Ta'ala, jangan kamu mendekati pohon ini. Itu kepada Adam Allah Ta'ala perintahkan. Tapi oleh orang-orang yang berwatak setan dan iblis merayu beliau dengan segala penampilan yang begitu memukau dan pernyataan-pernyataan dari mereka yang begitu meyakinkan sehingga Adam mendekati mereka dan bergaul. Akhirnya apa yang terjadi adalah mereka berhasil menggelincirkan Adam alaihissalam sehingga Allah tak katakan bahwa keluarlah kamu semua. Pemirsa yang budiman, di dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, yakni ketika syaitan itu membujuk Adam alaihissalam bahwasanya Allah Ta'ala kan melarang engkau hai Adam untuk tidak mendekati pohon itu. Hal ini Allah Ta'ala firman dalam Quran Karim yaitu qala manahakuma rabbukuma an hazihi syajarah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Yakni bahwa siapa sih yang melarang kalian berdua untuk tidak mendekati pohon ini? Tuhan kalian berdua melarang kalian untuk mendekati pohon ini adalah tujuannya supaya kalian berdua itu menjadi dua malaikat yang akan hidup selamanya. Ini artinya bujuk rayu setan dan iblis kepada Adam dan istrinya itu begitu kuat. Bagaimana seorang yang dikatakan dilarang mendekati pohon itu kemudian tujuannya supaya menjadi malaikat, kemudian akan hidup selamanya. Tentu ini akan sangat menarik sekali. Nah, kepada Adam itu akhirnya beliau mengikutilah mendekati pohon itu, artinya bergaul dengan masyarakat orang-orang yang berwatak setan dan iblis itu. Disitulah beliau kemudian dikatakan tergelincir, masuk dalam perangkap di mana Allah dari sebelumnya telah melarang beliau untuk tidak mendekati pohon itu, artinya jangan bergaul dengan masyarakat orang-orang yang berwatak iblis dan setan. Tapi karena dirayu dengan kata-kata tadi itu, ini dalam firman Tuhan dalam Al-Quran Karim pada surah Al-Baqarah, pada surah Al-A'raf, ruku kedua, bahwa Adam itu dikatakan siapa yang melarang kamu berdua? Kata setan.
engkau dilarang hanya supaya menjadi dua malaikat yang akan hidup kekal abadi. Artinya apa? Jadi Adam dan istri itu kemudian mendekati mereka, bergaul di sana, dan disitulah akhirnya terjadi kesalahan yang tidak diinginkan oleh Adam sungguhnya. Dan beliau karena dirayu oleh orang-orang yang berwatak iblis dan setan itu. Nah, ini terjadi kepada Adam alaihissalam, sedangkan kepada Rasulullah itu tidak berhasil. Orang-orang munafikin di Madinah merayu beliau dengan apa caranya? Rayunya adalah dengan cara beat. Kalau Adam dikatakan tadi oleh iblis dan setan supaya menjadi malaikat yang kekal abadi, sedangkan kepada Rasulullah juga setan dan iblis ini pun merayu dengan cara apa? Aku beat kepada engkau ya Rasulullah, sekarang menjadi umat engkau. Tapi Rasulullah oleh Allah Ta'ala diberi ingat, hati-hati, itu mereka hanya ingin menipu engkau. Rasulullah tidak dapat dirayu, dan akhirnya Rasulullah tetap unggul dan berhasil mengajarkan dan menyampaikan ajaran Allah Ta'ala kepada masyarakat di Madinah, kepada orang-orang yang ikut menjadi muslimin wal muslimah. Jadi di sini perbedaannya antara Adam dengan Rasulullah itu jauh. Adam tertipu oleh setan sehingga beliau dikatakan terusir dari keadaan semula hidup dalam masyarakat yang tamadun, masyarakat yang mukmin, kemudian tercampur baur dengan pergaulan orang-orang masyarakat yang menentang beliau sehingga dikatakan terusir atau tergelincir dari daerah tersebut. Nah, Rasulullah tidak, beliau tetap teguh, tetap berhasil, dan Abdullah bin Salul akhirnya meninggalkan Madinah, pergi bergaul dengan orang-orang yang sejenisnya ke kota Mekah dan dia mati di sana. Jadi di sini hadirin hadirat yang mulia, bahwa antara Rasulullah dengan Adam ada perbedaan. Lalu di dalam ayat lain Allah juga berfirman berkenaan dengan hal ini, yaitu Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaiton qala ya Adam hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ini surat Toha ruku ke-7. Yani wahai Adam, ini setan berkata, ia berkata kepada Adam, hai Adam, apakah kepada engkau itu dilarang untuk mendekati pohon yang kekal abadi, Syajarah al-khuld. Ini kata malaikat kepada Adam. Tetapi sesungguhnya para orang-orang yang berwatak setan itu memasukkan rasa gelisah di dalam hati sanubari Adam alaihissalam. Apakah benar ini dia berkata begitu? Tapi terbujuk dan terayulah Adam alaihissalam dengan hati yang gundah gulana seperti itu. Setan berhasil menipu beliau sehingga Adam kemudian tadi dikatakan beliau akhirnya meninggalkan kondisi keadaan semula itu, bukan karena keinginan beliau melanggar perintah Tuhan atau larangan Allah, tapi karena tertipu dengan penampilan, dengan segala macam apa yang ada pada diri orang-orang yang berwatak setan itu. Ini juga wanti-wanti atau satu nasihat buat kita semua, bahwa di dalam masyarakat kita selalu menemui orang-orang yang semacam ini. Nah, itu Adam alaihissalam. Lalu kita lanjut, Huzur menjelaskan bahwa di zaman sekarang kita ini juga ada misalnya para ulama misalnya mengatakan bahwa kalau di dalam sistem perbankan
itu sekarang yang mengikuti sistem teori orang-orang barat yang non-muslim, adanya bunga-bunga uang itu sesungguhnya kalau dimatikan atau kita tinggalkan akan membunuh kehidupan masyarakat. Karena itu dihalalkan. Ini juga sejenis ini, penipuan juga terhadap kita orang-orang yang beriman. Sedangkan Allah dalam Quran jelas-jelas melarang bahwa bunga uang itu tidak boleh. Tapi karena untuk kehidupan masyarakat kita ini dikatakan bolehlah itu. Kemudian juga ada lagi disebutkan di sini oleh Huzur perihal bahwasanya perempuan juga ditipu. Ini ada Huzur menjelaskan, ini contoh-contoh lainnya ya, bahwasanya para wanita pun ditipu dalam hal apa? Bahwa para perempuan itu di zaman sekarang ini untuk bergaul bebas. Katanya ya, untuk bergaul bebas, untuk kemajuan ekonomi dan karir. Boleh kamu lepas itu pardah. Tidak apa-apa untuk sukses. Ini juga penipuan sesungguhnya. Tapi yang namanya penipuan ya di mana itu semua sungguh sangat menarik bagi kita. Nah ini bagaimana untuk menegakkan jelas-jelas bahwa dengan turunnya Quran Karim kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, peraturan-peraturan yang ada dalam Quran itulah yang harus kita tegakkan. Kita boleh mencapai karir, kesuksesan dalam hidup sehari-hari, tapi toh tetap dalam hal menegakkan perintah Tuhan dari Quran Karim dan menegakkan dan mengamalkan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Ini adalah yang utama. Karir boleh dicapai setinggi-tingginya, tapi tetap berpegang kepada hal apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, tetap berpegang teguh kepada apa yang diamalkan dan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari beberapa contoh-contoh kenapa Adam tergelincir dikatakan dalam ayat ini, kemudian disuruh pergi dari surga tersebut, artinya dalam kehidupan masyarakat di sana, ini adalah karena beliau tertipu yang dirayu oleh golongan iblis dan setan. Rasulullah juga dirayu dengan cara mereka pura-pura ikut berbaiat kepada Rasulullah masuk Islam. Tapi bedanya adalah Adam tergelincir, tetapi Rasulullah SAW itu tidak mempan, tidak kena dirayu oleh dengan cara ikut pura-pura berbaiat menjadi umat Rasulullah SAW. Kemudian contoh lain disebutkan tentang bunga, tentang parda, berpakaian yang muslimah. Ini bagi ekonomi, demi karir, semua dikorbankan. Nah, ini adalah contoh-contoh lain dalam hal tipu daya. Mudah-mudahan dengan kita menyimak dari penjelasan Huzur ini, kita dapat memahami bahwa sungguhnya yang benar adalah apa yang diperintahkan Allah dalam Quran, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan itu yang perlu kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun juga kita ingin capai. Demikianlah pemirsa hadirin hadirat yang budiman yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Saya, Maulana Fazal Mubashir, beserta kru MTA, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.